Meskipun kita sekarang banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, tetapi kalau dibandingkan dengan Jepang, kita masih tetap kalah kualitasnya, teman-teman. Jadi andaikan kita nanti kalah, ya sudah, kita. Selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas preview Timnas Indonesia menghadapi Timnas Jepang. Sebentar lagi Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang. Kita tahu pada pertemuan terakhir Timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 3-1 di Piala Asia kemarin. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, teman-teman, pada saat itu Timnas Indonesia belum diperkuat pemain seperti Martin Paes, Jai Itses, kemudian Calvin Verdong, kemudian Ragnar, dan masih banyak pemain-pemain baru yang sekarang memperkuat Timnas Indonesia yang di Piala Asia kemarin tidak ada. Dan kalau kita ingat kembali, 3 gol yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia itu hanya satu yang melalui open play yang murni diciptakan oleh Timnas Jepang. Sisanya yang pertama itu diciptakan melalui penalti berkat blunder dari Jordi Amat, dan yang satu lagi itu diciptakan melalui bunuh diri pemain Timnas Indonesia. Artinya pada saat itu memang meskipun kita kalah, tapi setidaknya kita berhasil memberikan perlawanan kepada Timnas Jepang, meskipun tidak begitu banyak juga perlawanannya. Tapi dengan satu gol yang kita sarangkan ke gawang mereka, itu menunjukkan bahwa kita mau memberikan perlawanan kepada mereka. Kalau kita lihat sama-sama, teman-teman, apa kelebihan dan kekurangan dari Timnas Jepang? Kelebihan dari Timnas Jepang itu adalah permainan kombinasi di antara pemain mereka. Artinya chemistry mereka sudah terbentuk sejak lama dan mereka sudah nyetel kalau bermain di atas lapangan. Dan kelebihan lain dari pemain Jepang itu adalah kecepatan. Dan ini kita harus imbangi juga dengan kecepatan dan ketepatan dari Timnas Indonesia. Tetapi Jepang juga punya kelemahan. Yang pertama, kelemahannya kalau kita lihat itu lemah di bola-bola tinggi, bola-bola atas dengan crossing, karena mereka pemainnya tidak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan Timnas Australia itu jauh. Kalau dengan Indonesia mungkin lebih tinggi Timnas Indonesia sedikit. Dan itu bisa kita manfaatkan, teman-teman. Kalau ada bola mati, ada set piece, kita manfaatkan dari sana. Dan gol kita yang tercipta dari kaki Sandy Walsh itu juga tercipta dari lemparan Arhan pertama. Dan hal lain yang juga bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia nanti itu adalah tingginya barisan belakang pemain Jepang. Artinya kalau pemain Jepang itu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, itu juga bisa kita manfaatkan agar supaya kita bisa menyerang terhadap Timnas Jepang dan semoga bisa menjadi gol. Namun apapun itu, teman-teman, Timnas Jepang is Jepang. Timnas Jepang itu adalah ya Timnas Jepang. Artinya selemah-lemahnya Timnas Jepang masih lebih kuat daripada Timnas Indonesia. Maka oleh karena itu, sebagai penikmat sepak bola, sebagai pendukung Timnas Indonesia, mari turunkan ekspektasi kita sama-sama, karena yang kita hadapi ini Jepang, bos. Bukan seperti Brunei Darussalam, bukan Filipina, bukan Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan tim-tim yang lainnya. Ini adalah Jepang. Sejelek-jeleknya Jepang itu tetap berbahaya buat kita, dan bukan kita pesimis, teman-teman. Tetapi jangan berikan harapan yang lebih kepada Timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang. Artinya kalau misalkan kita kalah, ya sudah, gak masalah. Yang penting kita lihat dulu kalahnya seperti apa. Apa kalah tidak melawan sama sekali, perlu kita kritik. Atau kalah tapi kita melakukan perlawanan, itu kita harus berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Banyak juga yang mengatakan sekarang sudah banyak pemain naturalisasi, pemain Eropa yang bergabung terhadap Timnas Indonesia. Bahkan Kevin Dick bisa debut melawan Timnas Jepang. Ya, saya tahu. Tapi sejagonya Timnas Indonesia, pemainnya untuk saat ini itu belum bisa mengalahkan pemain daripada Timnas Jepang itu sendiri. Mungkin paling hebat pemain kita yang bermain di Eropa itu adalah Jay Itses, kemudian Kevin Dick, Max Hilgers, itu mungkin seperti itu.
Tetapi kalau kita bandingkan dengan pemain yang di Jepang, ada Endo bermain di Liverpool, ada Mitoma yang bermain di Brighton, ada juga Kubo yang bermain di Spanyol, dan masih banyak pemain-pemain yang lainnya yang berkarir di Eropa. Artinya, meskipun kita sekarang banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, tetapi kalau dibandingkan dengan Jepang, kita masih tetap kalah kualitasnya, teman-teman. Jadi misalkan kita nanti kalah, ya kita sedikit banyak harus bisa memaklumi kekalahan itu, karena Jepang terlalu tinggi buat timnas Indonesia untuk saat ini. Dan semoga kalau kita bertemu Jepang kembali, maka kita semoga akan memberikan perlawanan yang lebih dari saat ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silakan komentarnya di bawah.